semua, perkenalkan nama saya Eka Setiawati dengan NIM 2019106010004 dari kelas B, mata kuliah Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS, Prodi Teknik Lingkungan. Jadi teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai rektifikasi peta. Jadi apa sih rektifikasi peta itu? Nah, rektifikasi adalah suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Karena posisi pixel pada citra output tidak sama dengan posisi pixel input atau aslinya. Maka, pixel-pixel yang digunakan untuk mengisi citra yang baru harus di-resampling kembali. Nah, berikutnya ada beberapa alasan atau pertimbangan kenapa perlu melakukan retektif, antara lain membandingkan dua citra atau lebih untuk lokasi tertentu. Yang kedua, membangunkan SIG dan melakukan pemodelan spasial. Yang ketiga, meletakkan lokasi-lokasi pengambilan training area sebelum melakukan klasifikasi. Kemudian selanjutnya, membuat peta dengan skala yang teliti. Kemudian melakukan overlay atau tumpang susun citra dengan data-data spasial lainnya. Selanjutnya, membandingkan citra dengan data spasial lainnya yang mempunyai skala yang berbeda. Selain itu ada untuk membuat mozaik citra dan melakukan analisis yang memerlukan lokasi geografis dengan presisi yang tepat. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan rektifikasi dengan georeferencing? Jadi, georeferencing atau georeferensi adalah proses penyamaan sistem koordinat dari peta ke citra, dari citra ke citra, maupun dari peta ke peta. Sedangkan rektifikasi adalah proses transformasi dari suatu sistem grid ke dalam grid yang lain menggunakan persamaan polinomial tertentu. Jadi, proses rektifikasi citra dengan peta akan meliputi proses georeferensi karena sistem proyeksi berkaitan juga dengan sistem koordinat. Georeferensi dari citra ke citra tidak terektifikasi apabila citranya sama-sama belum direktifikasi. Dan sebaliknya, bila salah satu citra sudah direktifikasi, maka georeferensi citra ke citra sama dengan rektifikasi atau AR. Selanjutnya, georeferencing merupakan proses pemberian atau menentukan referensi spasial atau spatial reference pada data raster. Raster yang digunakan berupa citra satelit, foto udara, peta hasil scanning atau peta analog, dan peta digital. Nah, data-data tersebut belum mempunyai referensi spasial sehingga perlu dilakukan georeferencing. Kemudian setiap raster citra satelit, foto udara, peta hasil scanning, dan peta digital ini mempunyai keterkaitan dalam melakukan georeferencing. Misalnya, peta digital mempunyai sistem koordinat proyeksi dan geografis dapat digunakan untuk georeferencing citra satelit dan foto udara yang belum mempunyai sistem koordinat. Selain raster, data vektor dapat dimanfaatkan untuk melakukan georeferencing terhadap raster atau citra satelit, foto udara, dan peta hasil scanning. Nah, vektor yang digunakan berupa titik atau point, garis atau polyline, dan area atau poligon. Jadi selanjutnya apa sih sistem koordinat pada pemetaan? Nah, pada rektifikasi peta ini kita harus membuat minimal 4 titik ikat. Ini bertujuan supaya peta yang akan kita digitasi mempunyai sistem koordinat yang benar dan skala yang beragam dan skala yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan titik-titik kontrol atau minimal 4 titik yang menyebar pada peta yang nantinya akan dipakai untuk acuan registrasi peta tersebut. Koordinat adalah suatu besaran atau numeris untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan. Koordinat secara nilai atau besarannya dapat dinyatakan dalam sistem geodetik, sistem toposentrik, koordinat sistem proyeksi, geosentrik, dan lain-lain. Untuk menjamin adanya konsistensi dan standarisasi, perlu adanya suatu sistem yang menyatakan koordinat. Nah, di sini ada 2 jenis sistem koordinat yang sering digunakan di Indonesia.
yaitu sistem koordinat geografis lintang bujur dan sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator. Sistem koordinat geografis atau yang sering disebut dalam perangkat lunak sebagai GCS atau Geographic Coordinate System merupakan sistem koordinat yang dinyatakan dengan lintang dan bujur yang satuannya adalah derajat. Jadi sistem koordinat ini mengacu kepada sistem koordinat ellipsoid, yaitu titik-titik permukaan bumi diletakkan pada permukaan bola atau ellipsoid. Sistem koordinat ini digunakan umumnya pada peta-peta skala kecil atau menggambarkan satu permukaan bumi yang relatif luas. Berbeda dengan sistem koordinat geografis yang mengacu pada bentuk bumi sesungguhnya, UTM tergolong salah satu jenis sistem koordinat proyeksi. Artinya, UTM tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat, melainkan mengacu pada bentuk bumi yang datar atau planar melalui proyeksi tertentu. Sistem koordinat UTM memproyeksikan bumi ke dalam bentuk tabung dalam satuan meter. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih caranya melakukan georeferencing. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi ArcMap-nya. Sekarang kita akan praktekkan gimana caranya melakukan georeferencing. Sebelum itu, kita masukkan dulu datanya. Kita input datanya dulu. Ini saya pakai contoh land use. Kita drag datanya ke tengah, kita load datanya. Oke, ini sudah masuk. Bentar. Oke, teman-teman. Jadi sebelum itu, di sini kita harus matikan auto adjust-nya dulu, supaya ketika kita masukkan datanya nanti, itu tidak ada kesalahannya. Jadi ini kita klik georeferencing, kemudian kita matikan auto adjust-nya. Oke, ini sudah. Nah, setelah itu, setelah kita matikan auto adjust-nya, kita klik bagian ini, add control points, kita klik, akan muncul icon panah ya teman, maaf, icon plus. Kemudian kita zoom di bagian sini teman-teman, kita zoom. Di sini ada angka 440.000 dan 9.226.000. Di bagian ini merupakan titik X-nya 440.000 dan titik koordinat Y-nya menunjukkan 9.226.000. Caranya kita zoom, usahakan kita pas di titik tengahnya ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kita harus zoom deket-deket, terlalu deket ya juga nggak apa-apa, biar pas. Kita klik kiri, kemudian kita zoom out supaya angkanya terlihat. Oke, kemudian kita klik kanan, kita input X dan Y, kita ubah X-nya menjadi 440.000 seperti yang ada di atasnya itu, teman-teman. Kemudian untuk Y-nya ini kita ubah menjadi 9.226.000. 9.226.000. Kita klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama pada pojok kanan bawah. Nih, kita zoom in. Kita klik kiri, kemudian kita zoom out hingga angkanya terlihat. Kita klik kanan, kita input X-nya. X-nya 440.000 sama. 440.000, kemudian Y-nya 9.212.000. 440.000 dan 9.212.000. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada pojok sebelah kiri ya, teman-teman. Kita zoom in, kita paskan di titik tengah. Kita klik kiri, kemudian kita zoom out. Kita
klik kanan, input X-nya di situ 426.000, kemudian Y-nya 9.212.000. Oke, kita klik OK. Dan yang terakhir kita lakukan di pojok kiri atas. Kita klik kiri, kita zoom out, kita input X-nya 426.000, kemudian Y-nya 9.226.000. Oke, sudah. Kita klik OK. Kemudian kita zoom out saja, teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangannya, teman-teman. Jadi ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan buka View Link Table. Kita klik View Link Table. Nah, di sini ada X-source, Y-source, X-map, dan Y-map. Dan untuk residual X, Y, dan residual ini masih kosong. Nah, kita ke bagian transformation. Kita ke bagian transformation, kita klik. Di sini ada beberapa pilihan. Ada zero order polinomial, ada similarity polinomial, ada first order polinomial, ada adjust, ada projective transformation. Di sini kita akan pilih yang first order polinomial. Nah, di sini sudah masuk nih teman-teman, data untuk residual X-nya, residual Y, dan residualnya sudah masuk angka-angkanya. Kemudian di sini ada total RMS error. Ini menunjukkan apa ya, tingkat kesalahan kita gitu loh. Apabila semakin kecil nilai errornya, berarti ini semakin baik gitu. Di sini nilainya 0,35, teman-teman. Kalau misalnya lebih kecil dari itu, maka semakin tepat berarti datanya. Oke, setelah itu kita close. Nah, setelah kita close, ini kan hilang ya teman-teman yang angka-angka tadi. Nah, kemudian kita klik georeferencing, kemudian kita hidupkan lagi auto adjust-nya. Nah, apabila data teman-teman hilang seperti ini, jangan khawatir, kita bisa tampilkan lagi dengan cara kita klik di bagian layers ini, kita klik kanan, kemudian kita klik zoom to layer. Nah, ini muncul, ini sudah muncul, dan keterangannya pun ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Ini menunjukkan titik ikat yang kita buat tadi. Kemudian, setelah itu, kita klik georeferencing, kemudian kita klik update georeferencing. Nah, setelah kita klik update georeferencing, ini keterangannya sudah hilang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cek apakah koordinat yang kita masukkan ini sudah sesuai. Bisa kita cek saja di sini ketika saya mengarahkan di sini. Ini di sini kan angkanya 440.000 ya. Di sini kita lihat di angka yang bawah, di bagian pojok kanan bawah ini, kita lihat apakah sesuai, dan di situ tertulis 439,258, dan untuk titik Y-nya 9225952,668. Jadi ini sudah mendekati ya teman-teman. Jadi ini datanya sudah sesuai. Oke. Setelah kita cek, nah, jadi nanti ketika kita menyimpan file ini akan ada dua format file, teman-teman. Jadi yang pertama adalah .jgws, formatnya itu format .jgwx, dan yang kedua formatnya itu .jpg.aux. Jadi kalau misalnya datanya hilang, kita tinggal drop datanya, dan maka setelah itu akan muncul data yang telah direferensi gitu. Nah, ini sudah kita referensikan. Sekarang kita menuju ke layout view. Ini layar kerja kita, ini namanya data view, teman-teman. Apabila kita ingin pindah ke layout view, kita tinggal klik ini, klik layout view. Oke, di sini peta kita sudah masuk ya di layout-nya.
Nah, sebelumnya kita pilih, kan kita ingin menambahkan koordinatnya, teman-teman. Kita ingin tambahkan koordinat sistemnya. Sebelumnya kita klik layers, properties. Oke, sini kita klik layers. Ya, di sini kita klik properties. Nah, setelah muncul ini, kita pilih yang koordinat sistem ya, teman-teman. Di sini ada banyak, ada general, ada data frame, ada koordinat sistem, ada illumination, ada grids, feature charge, dan macam-macam. Kita pilih yang koordinat sistem. Kemudian kita pilih yang projected coordinate system, teman-teman. Kalau projected coordinate system ini merupakan koordinat yang sudah kita proyeksikan. Nah, kalau yang geographic coordinate system ini biasanya dia tandanya itu menggunakan derajat. Kita buka. Kemudian setelah itu kita pilih UTM. Karena kita menggunakan UTM ya, teman-teman. Meter. Kemudian pilih WGS 1984. Kita pilih WGS 1984. Oke, karena ini adalah petanya wilayah Semarang, dan Semarang itu berada di bagian selatan ekuator, garis ekuator, teman-teman. Jadi kita pilih yang southern. Kita pilih southern, dan di sini merupakan, ini ada banyak ya, teman-teman, bagian-bagiannya. Ini kita tinggal lihat saja, karena ini Semarang, kita lihat Semarang ini ada di blok mana. Nah, karena Semarang ini ada di blok nomor 49, maka kita pilih yang UTM Zone 49S. Nah, setelah itu ini akan muncul keterangan-keterangan nih, teman-teman. Ada banyak banget. Ini keterangannya WGS 1984 UTM Zona 49S. Projection-nya transverse Mercator, berarti kita sistem proyeksinya menggunakan UTM. Kemudian ada banyak banget, ada scale factor, dan linear unitnya menggunakan meter. Setelah itu, setelah muncul keterangan-keterangan ini, kita klik OK. Nah, kita kalau mau, sekarang kita akan tambahkan ya, teman-teman, tambahkan dynamic text. Kita akan tambahkan dynamic text. Sebelum itu, kita bisa lihat ya, bahwa di data view ini sudah berubah, teman-teman. Yang awalnya di sini unknown matter, setelah kita masukkan tadi koordinat-koordinat tadi yang kita pilih melalui projected coordinate system, dan kita pilih UTM. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di pojok ini sudah berubah, teman-teman. Yang awalnya tulisannya unknown unit, sekarang berubah menjadi matters. Oke, sekarang kita akan pindah ke layout view lagi ya, teman-teman. Dan kita akan masukkan teks di sini, kita klik insert, kemudian kita klik dynamic text, kemudian kita pilih coordinate system. Maka dia akan muncul, teman-teman. Nah, ini kita geser saja ke atas. Kita geser ke atas sini. Oke, jadi di sini sudah muncul keterangan-keterangan mengenai koordinat data yang kita masukkan tadi. Jadi ini koordinat sistemnya WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian sistem proyeksinya menggunakan UTM. Di sini ada false easting 500.000,00, false northing-nya 10.000.00, central meridian, scale factor, hingga units-nya yaitu satuannya meter. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih caranya melakukan metode georeferencing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.